teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan praktikum metodologi penelitian. Baik, karena kemarin kita sudah masuk ke bab 2, maka kita akan melanjutkan lagi untuk topik bab 2, yaitu kerangka konsep poin C dan poin D-nya adalah hipotesis. Teman-teman, saya mohon maaf karena untuk bab 1 saya belum selesai mengoreksi semuanya. Jadi untuk tugas yang kemarin, apabila teman-teman masih belum selesai, tidak apa-apa, silahkan diteruskan dan nanti dikumpulkan sekalian untuk membentuk kerangka konsep pada pekan depan, yaitu maksimal hari Senin malam ya teman-teman. Nah, baik, ini adalah kita akan mencoba belajar terkait dengan bagaimana sih membuat kerangka konsep. Ya, saya contohkan, ini adalah salah satu contoh dari judul yang akan dijadikan untuk sebagai contoh untuk pembuatan kerangka konsep. Misalkan contohnya adalah hubungan self-efficacy dengan self-care pada pasien gagal ginjal kronik. Nah, prinsip dalam membuat kerangka konsep itu teman-teman harus memiliki input, harus memiliki proses, dan harus memiliki output. Oleh karenanya yang pertama kali kita buat yaitu kita harus membentuk proses terlebih dahulu, di mana proses ini itu merupakan variabel tergantung atau variabel terikat, yang mana apabila self-care ini bisa dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, tentunya teman-teman kan memiliki teori ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini, yaitu self-care itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Contohnya adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan lama menderita sakit, serta self-efficacy, yang mana self-efficacy ini merupakan variabel yang akan kita ukur dalam penelitian ini. Kemudian faktor eksternalnya ada pengetahuan, ada dukungan keluarga, dan mungkin ada faktor yang lainnya. Nah, setelah itu maka buatlah ada kotakan di mana self-efficacy itu di kotak tebal karena dia merupakan variabel yang akan kita ukur pada penelitian ini, sedangkan variabel yang lain itu kita garis putus-putus karena variabel ini merupakan variabel yang tidak kita ukur. Kemudian setelah itu kita akan ngelihat lagi outputnya. Nah, ternyata apabila self-care-nya baik, itu akan berdampak pada kualitas hidup pasien yang juga baik. Ketika kualitas hidup pasien itu baik, maka komplikasinya itu akan menurun, dan apabila kualitas hidupnya itu buruk, maka komplikasinya meningkat sehingga akan menimbulkan mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi. Nah, itu adalah cara singkat untuk membuat kerangka konsep. Nanti setelah itu silakan teman-teman berikan penjelasan mengenai kerangka konsep yang teman-teman buat. Berikutnya silakan kita akan membuat poin D, yaitu hipotesis. Hipotesis itu ada dua teman-teman, yaitu hipotesis alternatif dan hipotesis nol, di mana hipotesis alternatif itu merupakan hipotesis positif yang sesuai dengan teori, artinya ada hubungan A dengan B. Sedangkan untuk hipotesis nol itu adalah hipotesis yang bersifat negatif yang bertentangan dengan teori yang kita miliki. Nah, untuk hipotesis silahkan teman-teman buat hipotesis alternatif saja, yang positif dituliskan. Nah, teman-teman perlu diingat untuk penelitian yang perbandingan, perbedaan seperti itu biasanya dia hanya terdiri dari satu variabel, sehingga penelitian seperti itu biasanya akan berbunyi ada beda variabel A dengan B, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Apabila teman-teman masih ada yang belum paham, silahkan nanti teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp group. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.